Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Tata Negara Prodi Hukum Universitas Pamulang yang beranggotakan saya sendiri Putri Widianingrum dan rekan saya Martinus Kondo dan Muhammad Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang bertema reformasi regulasi, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama untuk pendahuluan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membantu peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang terjadi ketidakselarasan atau ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu, lembaga negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Seperti yang kita ketahui, peraturan merupakan dasar dari sebuah negara hukum negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI. Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Menurut I.C. van der Velde, pada awalnya yang termuat dalam pengertian negara hukum hanya keterikatan pemerintahan pada undang-undang. Dengan mengikatkan pemerintahan pada undang-undang, maka perlakuannya sama oleh pemerintah terhadap 3 orang lebih terjamin. Dengan demikian ada kepastian hukum. Lebih lanjut, Jimli Asidik yang mengungkapkan setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan antara nilai kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Karena prinsip negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara modern, yaitu negara hukum Pancasila, maka fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya membentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar fungsi negara di bidang peraturan. Namun peraturan perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrumen menempuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam negara hukum modern, peraturan perundang-undangan diharapkan mampu untuk berjalan di depan, memimpin dan membimbing perkembangan serta perubahan masyarakat. Peraturan perundang-undangan seringkali diidentikan dengan hukum atau orang sering mengartikan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Sebenarnya peraturan perundang-undangan hanya merupakan bagian dari hukum, karena di luar peraturan perundang-undangan masih banyak yang dipelajari terkait dengan hukum. Di dalam sistem hukum pun, peraturan perundang-undangan hanya merupakan salah satu bagian dari sistem hukum atau legal systems. Subsistem yang lain adalah legal struktur dan legal kultur. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang secara garis besar dapat dibagi menjadi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah adalah peraturan daerah. Pengaturan mengenai pembentukan peraturan daerah secara formal setidaknya diatur dalam 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah 2 kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau UU Pemda dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
yang kemudian telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau UU PPP. Selain itu, terdapat pula pengaturan dalam 2 undang-undang yang terkait dengan pembatalan peraturan daerah, yaitu sebagai UU Pemda dan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau UMA. Sementara itu, terdapat pula pengaturan mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Secara vertikal ke bawah, pengaturan mengenai pembentukan peraturan daerah juga diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. Pengaturan mengenai peraturan daerah dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dan interpretasi. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan dalam implementasinya. Ada 6 faktor yang menyebabkan disharmonisasi sebagai berikut. Pertama, pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti, baik dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau penggantian. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Yang terakhir, belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan 1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. 2. Timbulnya ketidakpastian hukum. 3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi, memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, menyelesaikan sengketa, dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Adapun catatan akhir tahun PSHK membahas isu-isu hukum dan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2020 antara lain legislasi penegak hukum, anti korupsi, HAM dan demokrasi, tata kelola pemerintahan khususnya terkait penanganan COVID-19 dan peradilan. 1. Dari proses legislasi ada beberapa hal menjadi catatan. 2. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi minim dan waktu pembahasan cenderung singkat dan terburu-buru, sehingga berpartisipasi publik tidak bertentangan. 3. Capaian program legislasi nasional Proglegnas 2020 juga rendah. Omnibus Law, proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan contoh dari lemahnya proses legislasi pembangunan Omnibus Law. Dalam penyusun Undang-Undang Cipta Kerja belum tercantum dalam Undang-Undang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya banyak langkah yang terlewat, termasuk partisipasi publik. Permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja dimulai dengan adanya draft dan berbeda-beda dengan perubahan, penghapusan, dan pengaturan baru atas ketentuan dari 10 undang-undang
setelah rapat paripurna. Selain itu, draft yang ada dipandang sulit dipahami dan sinkronisasi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ke depan proses legislasi harus lebih transparan dan partisipatif dengan perencanaan legislasi yang realistis dan menjawab kebutuhan di masa pandemi. Reformasi regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu dilaksanakan. Demikian saya akan menjelaskan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firdaus dari kelompok 3 dengan materi reformasi regulasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Sinkronisasi adalah kegiatan dari sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya, maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Menurut Endang Sumiarni berpendapat sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif antara undang-undang yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undang yang lebih rendah. Sedangkan menurut Victor Mahmud Marzuki, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas lex superiori deragot legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronisasi vertikal, keduanya sinkronisasi horizontal. Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. peraturan pemerintah, 5. peraturan presiden, 6. peraturan daerah provinsi, 7. peraturan daerah kabupaten atau kota. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Sedangkan sinkronisasi horizontal, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Dalam pembentukan suatu produk hukum, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundangan, materi muatan, asas hukum lain, sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum yang lain seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum jurisprudensi.
Menurut Maria Fareda Indrawati, istilah perundang-undangan legislation wegevit autogest sebut mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu satu, perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu peraturan di tingkat daerah adalah peraturan daerah yang di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan untuk undang-undang berada dalam urutan sebagai berikut. Ya, seperti tadi ada Undang-Undang UUD 1945, ketetapan MPR, pengganti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Kesimpulannya, mencermati istilah sinkron sebagai diurai di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah memiliki makna yang hampir sama, yaitu untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan perundangan yang telah berlaku. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuklah peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas lain dilakukan pada saat pembentukan suatu produk hukum. Harmonisasi sinkronisasi hukum juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkan suatu peraturan perundangan dengan undangan baru, sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundang tersebut. Adapun tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum baik penyelenggara bidang tersebut secara efisien dan efektif. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Jika ada yang tanyakan, silahkan diajukan pada kolom komentar dan jangan lupa ketik tombol like di bawah ini. Saya Putri Widyaningrum mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.